liburan ya, gitu kan. Ya, nah di saat udah seperti itu, wah ini udah nggak beres, saya bilang gitu. Ini sudah nggak beres, ya kan. Jadi ya udah saya baca-baca lah, ya kan, baca-baca kembali sutra Buddha Amitabha versi Indonesia ini, ya kan. Nah, jadi pas baca-baca, ya saya baca pujian Buddha Amitabha ini ya kepada Buddha Lokeswara Raja. Jadi saat sudah membaca, saya merasa malu terhadap Buddha Amitabha. Ya. Saya yang hanya 3 ikrar aja udah seperti itu, ya kan? Ngeluh, capek, ya kan? Bosen, ya kan? Buddha Amitabha 48 ikrar aja nggak pernah mengeluh sedikit pun. Ya. Lalu kalau misalkan saya mengeluh, pantaskah saya menganggap Buddha Amitabha sebagai junjungan tertinggi saya? Ya. Pantaskah saya bisa menjadi kepanjangan dari Buddha Amitabha? Saya merasa malu terhadap diri saya sendiri. Walaupun setiap tugas amanah, ya kan, realisasi ikrar itu selalu saya genapi, selalu saya berusaha untuk wujudkan, ya. Tapi masih ada mengeluhnya, ya kan, masih ada merasa diri sendiri tertekan, ya kan, berat, ya, terhadap realisasi ikrar yang diucapkan oleh diri sendiri. Ya. Jadi pujian Buddha Amitabha ini kembali mengingatkan diri saya sendiri. Ya. Di saat melakukan sumpah bodhi ataupun janji di dalam jalan Dharma, itu keluar dari sifat sejati diri kita. Tentunya keluar dan diucapkan oleh diri kita sendiri. Tentunya kita sudah memastikan bahwa diri kita siap untuk merealisasikan ikrar tersebut. Ya. Jadi jika janji ataupun ikrar itu kita ucapkan dengan sendirinya, tentunya seharusnya kita dengan senang hati untuk bisa merealisasikan sumpah bodhi ini. Ya. Waktu saya mengucapkan sumpah bodhi itu, Buddha Amitabha juga tidak menyuruh saya untuk mengucapkan sumpah bodhi. Dan Buddha Amitabha pun juga tidak menentukan sumpah bodhi saya itu apa. Apakah Buddha Amitabha menentukan, Desi, kamu harus bersumpah bodhi 1 ini, 2 ini, 3 ini, ya kan? Buddha Amitabha tidak pernah ya, menentukan sumpah bodhi kita. Tapi sumpah bodhi itu kita yang mengucapkannya sendiri, keluar dari diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya keluar dari diri kita sendiri, tentunya kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh merasa berat, kita tidak boleh merasa ini beban, tekanan, ya. Karena kalau kita mengeluh atau merasa berat terhadap hal itu, berarti kita malu terhadap diri kita sendiri. Ya kan? Apakah sumpah-sumpah bodhi yang kita ucapkan itu berasal dari Buddha Amitabha ataupun guru-guru sejati kita? Tidak, bukan. Kita yang menentukan sendiri kesanggupan dari diri kita sampai di mana. Saya sanggup sumpah bodhi 1 titik. Ya.
Kedua, ketiga, berdasarkan kesanggupan diri kita. Tentunya kita tidak akan mungkin berjanji ataupun berikrar jika kita tidak mampu atau tidak sanggup. Ya. Jadi kalau kita sudah mengucapkan sumpah bodi, walaupun seberat apapun, kita tidak akan mungkin bisa dibilang menjilat ludah kita, kasarnya ya kasarnya ya gitu ya, menjilat ludah yang kita buang ya, seperti itu kasarnya. Buat seperti itu ya, itu kasarnya ya tapi memang harusnya kita tidak boleh sama sekali kesal, marah, terus juga kecewa, ya kan, terhadap segala sesuatu yang kita lakukan untuk merealisasikan ikrar ataupun sumpah bodi yang kita ucapkan ini. Seperti itu ya. Jadi pujian dari Buddha Amitabha ini sungguh membuat saya sangat tersentuh ya. Saya mencoba untuk bolak-balik baca pujian ini gitu ya. Buddha Amitabha terakhir dia katakan bahwa sekalipun aku harus selalu berada dalam kesengsaraan yang terparah sekalipun, aku tetap dengan tekun akan terus melatih diri, menjalani segala kesulitan dan kesusahan tanpa kenal lelah dan tak akan pernah menyerah. Wah, kalimat ini sungguh benar-benar membuat saya gitu kan ya. Kalau saya sampai mengeluh, saya merasa capek, merasa bosan, ya merasa berat terhadap realisasi ikrar, saya tidak pantas untuk menjadikan Buddha Amitabha sebagai junjungan tertinggi saya. Saya malu terhadap diri saya sendiri. Karena itu, di saat saya sedang mengalami yang namanya tersambung terhadap tubuh fisik ini kan biasanya apa? Ya kan? Mau ikutinnya yang negatif lah, ya kan? Pemenuhan panca indera, ya kan? Ya, mata ngantuk, tidur, ya kan? Capek, ya kan? Terus mau istirahat, ya, dan lain sebagainya, gitu. Jadi kalau misalkan sudah mau menuju ke sana, saya mencoba untuk mencari cara untuk kembali meningkatkan semangat saya. Ya. Kadang kalau misalkan kita bertugas merealisasikan ikrar, ya kan, itu nggak gampang, susah. Tapi kembali kalau misalkan saya memikirkan itu nggak gampang, susah, saya lihat lagi ini pujian Buddha Amitabha gitu, ya kan? Buddha Amitabha nggak pernah bilang susah merealisasikan 48 ikrar gitu. Saya susah merealisasikan 3 ikrar Buddha Amitabha ya, jadi malu nih sama Buddha Amitabha gitu, ya kan? Jadi ya kalau misalkan sudah terpikir seperti itu, saya mencoba untuk mencari obat, ya kan? Nih obat galau apa sih gitu ya? Obat galau lagi mau jalanin dharma dan realisasi ikrar, ya udah saya cari obatnya dulu deh, gitu. Obatnya kemana? Kalau mencari obat dengan ya happy, cari kesenangan, ya kan? Itu sudah pernah saya coba, ya kan? Ya nggak mempedulikan lah, gitu. Maksudnya sementara nggak memikirkan tugas dan dharma dulu deh, supaya saya lebih jernih pikiran, ya kan? Supaya saya bisa lebih mantap untuk merealisasikan sumpah bodi.
sekarang saya lagi galau, saya mau happy dulu, ya kan? Itu sudah pernah saya coba berkali-kali bahkan, ya kan? Saya sudah pernah coba untuk menghilangkan kegalauan dalam menjalankan tugas dharma saya, dalam menjalankan spiritual saya, latihan diri saya, dalam merealisasikan ikrar. Itu udah pernah berkali-kali saya coba. Ya. Saya coba cari, ya ada hiburan dikit gitu kan ya, dengan musik, ya kan. Saya dengar musik, saat itu, oh ya oke deh, happy, ya kan, dengar musik, ikutin itu. Tapi setelahnya apa? Saya tetap galau. Udahannya saya tetap males. Udahannya saya tetap merasa terbeban. Seperti itu. Kenapa? Ya karena sifat sejati dalam diri saya ini udah bangkit, gitu. Sudah bangkit, bukan itu obatnya. Obatnya bukan itu. Saya mencoba berkali-kali di saat sedang enggan gitu menjalankan pelatihan diri, menjalankan jalan dharma, mencoba untuk cari hiburan yang menenangkan pikiran, menjernihkan pikiran dan hati, ya kan, dengan hal-hal duniawi. Ya. Berkali-kali, ini jujur saja saya lakukan, gitu. Ya. Tapi saya nggak sembuh-sembuh dari galau, nggak sembuh-sembuh dari pikiran berat untuk merealisasikan ikrar, berat untuk melatih diri, gitu. Setiap selesai cari hiburan yang duniawi, ya tetap aja besoknya menjalankan sih tugas dan lain sebagainya. Tapi bawaannya kok malas amat ya, kayak kurang apa sih, gitu. Nah, saya sudah mengetahui ternyata obatnya adalah Dharma Buddha. Dharma Buddha itu adalah obatnya. Mantra sutra dari para Buddha itu adalah obatnya. Kalau saya tidak meminum obat ini, tidak meminum obat Dharma dari para Buddha, mungkin ya kegalauan itu akan berlanjut terus menerus, kemalasan, ya, mengeluh dan lain sebagainya, itu pun juga akan berlangsung terus menerus. Saya susah untuk bisa melepaskan semua hal negatif itu. Itu adalah rintangan-rintangan yang harus saya alami. Tentunya juga bisa menjadi rintangan-rintangan yang sejak alami juga dalam melatih diri ataupun merealisasikan sumpah bodi itu. Jadi kalau misalkan itu, saya sudah tahu obatnya adalah ini. Di saat saya membaca pujian dari Buddha Amitabha, ini adalah obat yang paling termanjur, gitu. Jadi di saat saya meminum obat ini, saya merasa langsung pikiran dan batin itu jernih, ya kan? Semangat langsung tumbuh, tubuh saya langsung berubah energinya dari energi yang redup, ya, agak negatif dikit. Di saat menemukan ataupun minum obat ini, langsung energi bertambah, kuat, ya, tumbuh, gitu, ya kan? Menjalankan ikrar, merealisasikan ikrar, menjalankan pelatihan diri itu terasa ringan, ya, terasa tidak menjadi beban lagi, ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau berhasil ataupun tekun dalam pelatihan diri,
maka kita harus selalu minum obat dharma dari para Buddha, ya. Baru kita bisa sembuh, ya, dari kegalauan, ya. Baru kita bisa merasa kebahagiaan, ya, dari kesedihan yang kita alami di saat kita melatih diri ataupun merealisasikan sumpah Bodhi itu sendiri. Amitofo. Ya, tentunya sesuatu tahu ya bahwa saya ini lagi dalam bimbingan untuk merealisasikan ikrar, ya. Ini langsung kayak dua ikrar sekaligus, ya. Karena berhubungan menolong orang, ya. Ikrar pertama dari menolong orang, ya. Kemudian selanjutnya langsung realisasi ikrar yang kedua, membantu Siti Garba mengosongkan neraka, ya. Wah, kalau dulu kan satu yang nolong orang, ya nolong orang aja, nolong para roh aja, gitu. Enggak sekaligus. Ini langsung multitasking ataupun bilingual, gitu ya. Langsung dua ikrar langsung terrealisasi, gitu. Wah. Cuma untuk merealisasikan dua ikrar sekaligus itu, ya, itu nggak gampang, ya kan? Saya baru memikirkan kenapa ya saya realisasi ikrarnya lagi kayak gini ya. Setelah saya memikirkan dan memaknai, saya sadar saya lagi dituntut untuk langsung dua ikrar, ya kan? Berarti kalau misalkan sekali jalan langsung dua ikrar, ya kan? Itu kan cepat sekali kan kita ini kan kita punya nanam kebajikan kita kan, gitu. Kalau misalkan satu ikrar satu aja, ya kan, kebajikannya, pahala kebajikannya, ini langsung dua sekaligus, gitu. Dan mungkin bisa tiga nantinya sekaligus dalam satu waktu, gitu. Seperti contohnya apa? Contohnya, pertama, menolong orang yang kesusahan. Ikrar pertama. Ikrar kedua langsung tersambung menyeberangkan roh atau arwah. Langsung pada saat itu bisa menuntut orang tersebut untuk melatih diri agar melayani sekolah di lokal. Dalam satu kali, ya, dalam sekali jalan aja udah langsung 3 ikrar. Jadi saya berpikir, kenapa Buddha Amitabha nggak merasa berat dengan 48 ikrarnya ya? Gitu. Ya. Saya 3 ikrarnya saya berat. Ya. Ini Buddha Amitabha 48 ikrar. Sebenarnya saya nggak tahu bagaimana caranya Buddha Amitabha itu bisa merealisasikan 48 ikrarnya gitu, kan? Apa sanggup nggak sih, gitu? Bisa langsung terrealisasi semuanya, gitu. Kita mau cobain satu, ya, gitu. Satu ikrar, nanti nggak tahu kapan, gitu ya. Baru satu ikrar lagi, ya kan? Ya, kalau misalkan kita kan semua punya sumpah Bodhi, seperti saya 3 sumpah Bodhi, ya. Nanti hari ini saya bisa realisasi ikrar yang pertama, menolong orang, gitu ya. Nah, kemudian next selanjutnya nggak tahu berapa lama lagi baru berjodoh untuk menyeberangkan arwah. Nah, itu kan lama, ya. Itu 3 ikrar aja mungkin lama. Udah itu 48 ikrar, bagaimana ya? Terakhir saya bisa baru mengerti, gitu ya. Baru benar-benar mengerti bahwa dalam sekali jalan, ya, dalam sekali melakukan tugas dharma, ya kan, itu bisa langsung merealisasikan semua ikrar kita. Ternyata Buddha Amitabha juga demikian, ya kan? Buddha Amitabha juga mungkin dalam sekali jalan melakukan tugas dharmanya langsung 48 ikrar terrealisasi dalam satu waktu. Percaya nggak akan hal itu?
Percaya? Percaya, saya baru saya percaya karena saya sudah mengalaminya. Mungkin suci yang belum mengalaminya mungkin belum percaya akan hal itu. Ya, pasti yang sudah mengucapkan sumpah boni merasa juga masih berat nih, satu ikrar, dua ikrar gitu kan, ya, duh berat nih gini-gini gitu ya. Nah, ternyata dalam satu waktu kita bisa merealisasikan ikrar secara keseluruhan. Wah, menakjubkan sekali ya. Amin Allah. Ya, cuma memang di saat kita hendak merealisasikan ikrar kita sekaligus, tentunya kita juga harus menghadapi situasi yang muncul. Ya. Jika kita